adik-adik. Nah, Kak Juna mau memberitahukan beberapa info penting buat adik-adik. Penting, ting. Info penting ini adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian rapi pada waktu ibadah berlangsung dari awal sampai akhir. Nih lihat kayak Kak Juna nih. Boleh kayak Kak Juna, tapi yang penting rapi. Oke? Yang kedua, adik-adik jangan sambil makan. Makan apa ini Kak Juna? Makan tahu, makan tempe, makan jengkol, makan pete, makan makanan, kue, semua pokoknya nggak boleh. Kecuali makan firman Tuhan. Oke? Wah, yang ketiga, adik-adik harus semangat dalam memuji Tuhan. Yaitu gak boleh sambil tidur-tiduran atau malas-malasan. Contohnya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Gak boleh, harus gini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Oke? Dan yang adik-adik harus selalu konsentrasi. Sekali lagi adik, konsentrasi. Oke? Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman, selamat datang di GSJA CC Kids. Hari ini kita akan beribadah. Selamat beribadah. Hai, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa dong Kak. Iya pasti ya. Nah hari ini kita datang kembali di ibadah Sekolah Minggu GSJA CC Kids. Iya. Nah ayo semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bersemangat, Ya. kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Oke. Sekarang kita mau angkat Berdoa. pujian dan kita mau berdoa dulu Nah. sebelumnya. Oke adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah. Oke lipat tangan, kita tutup mata. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan untuk ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan dan hikmat-Mu Kau curahkan atas hamba-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Untuk adik-adik yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Adik-adik siap ya untuk memuji Tuhan? Siap! Ayo mari bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian. Hari ini Hari ini harinya Tuhan. Kita tepuk tangan yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini
Wah, Semangat. Saatnya kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Oke, adik-adik Silakan duduk. boleh duduk lagi. Kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi dalam Tuhan. Oke, kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sekali lagi. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan. Buat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Biar kami juga mengerti Tuhan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, nah, kembali lagi di sekolah minggu. Nah sekarang bersama Kare. Nah Kare minggu ini mau cerita tentang Daniel. Kalian tahu kan cerita tentang Daniel? Nah Kare akan ceritakan tentang Daniel. Bagaimana Daniel berharap sama Tuhan Yesus. Nah Kare akan ceritakan singkat Daniel dulu ya. Nah Daniel ini dia seorang pemuda yang disukai raja. Karena apa? Daniel ini cerdas, pintar, dan bisa membaca mimpi raja. Nah, karena itu Daniel sangat disukai oleh raja. Nah, akhirnya Daniel diangkat oleh raja menjadi pejabat tinggi. Nah setelah itu banyak orang yang tidak suka sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel tiba-tiba jadi pejabat gitu. Nah mereka yang tidak suka dengan Daniel, mereka itu merencanakan sesuatu yang jahat sama Daniel. Mereka pengen apa? Pengen masukin Daniel ke gua singa. Dengan cara mereka menghasut raja. Raja tolong bikin peraturan bahwa siapa yang tidak menyembah kepada raja, ia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah orang-orang yang jahat ini mereka tahu Daniel setiap hari berdoa, menyembah, memuji kepada Tuhan. Nah karena itu dia ingin menjebak
si Daniel ini. Oke. Nah, akhirnya karena Daniel ini, Karai mau tanya, kalian tahu Daniel berdoa sehari kepada Tuhan itu berapa kali ya? Ada yang tahu? Nah, yang benar Daniel berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Nah, ini bagaimana? Ada 2 poin yang nanti akan Karai sampaikan kepada adik-adik ya. Poin yang pertama ini, Daniel berdoa sehari 3 kali menandakan apa? Ia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Daniel berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah sehari 3 kali. Oke, ingat ya. Poin yang pertama, Daniel mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, setelah itu Daniel akhirnya dimasukkan kemana? Ke gua singa. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di Alkitab. Adik-adik bisa dibuka Alkitabnya, Daniel 6 ayat, Karai akan bacakannya, Daniel 6 ayat 19 sampai 23. Apa yang terjadi sama Daniel? Karai akan bacakan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat situ, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu?" Lalu apa? Daniel menjawab, lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Nih, ayat 23 harus kalian dengar. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa, karena ia percaya kepada Allah. Nah, yang Karai mau sampaikan di sini itu bagaimana Daniel, poin yang pertama, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana cara Daniel memperoleh hubungan yang baik dengan Tuhan? Ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhan sehari 3 kali. Yang kedua, poin yang kedua, percaya. Nah, ini bagaimana kalian bisa belajar dari Daniel. Adik-adik bisa belajar dari Daniel bahwa ketika kita mau berharap kepada Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Nah, kita ada 2 poin yang harus kalian lakukan, atau kalian contoh dari karakter Daniel. Yang pertama, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana sih mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Nah, caranya seperti Daniel. Kalian harus berdoa kepada Tuhan, karena doa itu apa? Salah satu komunikasi kalian dengan Tuhan. Yang kedua, kalian harus, kalau kalian mau tahu Tuhan Yesus itu siapa, Tuhan Yesus itu bagaimana, kalian harus baca apa? Firman Tuhan. Kalian harus baca Alkitab. Nah, karena itu 2 poin yang Karai sampaikan, kalian ingat ya. Nah, selanjutnya Karai mau tanya kepada kalian nih. Kira-kira kalau kalian di kondisi di dalam rumah, adik-adik ya, ada papa mama, adik-adik nih tiba-tiba mati lampu. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik pasti teriak, "Mama, papa tolong." Pasti kan? Karena hal yang pertama adik-adik lakukan pasti, "Mama tolong, papa tolong, mati lampu." Nah, karena pengen sampaikan bahwa kenapa kalian bisa teriak, "Mama, papa minta tolong." Karena kalian percaya mama papa akan tolong kalian, mama papa akan ngelindungin kalian. Kalian percaya itu. Nah,
Sama seperti mama dan papa ingin dipercaya, Tuhan pun ingin dipercaya sama kamu, sama adik-adik semua yang dia ada di rumah. Jadi ketika kalian dalam keadaan bingung, dalam keadaan ketakutan, cemas, gelisah, nah adik-adik bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti kita minta tolong ke mama, Tuhan pasti tolong adik-adik. Ya, Tuhan pengen sama gitu ketika adik-adik ketakutan, gelisah, minta tolong sama Tuhan. Caranya gimana? Langsung ungkapin, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Ya, jadi yang Kare sampaikan hari ini, minggu ini itu bahwa kita bisa belajar dari cerita Daniel, bahwa Daniel bagaimana kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau mempunyai harapan hanya kepada Tuhan. Nah, ada 2 poin yang tadi Kare sampaikan kepada kalian. Kalian harus ingat. Yang pertama, kalian harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana? Kalian harus kenali Tuhan itu siapa. Kalau kalian nggak kenal, gimana kalian mau berharap sama Tuhan? Nah, jadi kalian harus tahu Tuhan itu siapa. Kalian harus berdoa, karena berdoa itu salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau ketika kita udah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita udah kenal Tuhan itu siapa. Nah, yang kedua, kalian harus percaya. Sama seperti yang tadi Kare sampaikan, bahwa Tuhan ingin dipercaya sama adik-adik. Ya, oke. Untuk dari Kare mungkin cukup untuk segitu ya. Nah, Kare akan sampaikan firman ayat hafalan untuk kalian, ada di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, itu yang ayat hafalan minggu kalian, buat kalian minggu ini ya. Yuk, Kare udah selesai, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, bantuan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan, untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi bekal untuk hidup kami Tuhan, untuk adik-adik Tuhan, bagaimana kami boleh menaruh harapan kami hanya kepada Engkau saja. Bagaimana kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi, bagaimana adik-adik bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan kami ingin Tuhan percaya hanya kepada Engkau saja. Berkati adik-adik yang ada di rumah, kesehatan mereka, sekolah mereka, keluarga mereka, berkati Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar kan firman Tuhan? Wah, pasti kalian sudah merasa apa, Kak? Merasa senang, Senang, bahagia. diberkati. Benar. Ya, kalian harus melakukan firman Tuhan juga ya. Benar. Ya. Nah, hari ini Kakak mau kasih tahu nih, ya, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh nih dititipin sama mama, Benar. ke papa yang akan ke Benar. gereja. Atau kalian boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, terus yang kedua, Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik atau kakak-kakak guru-guru yang berulang tahun di bulan ini. Happy Ya, kita birthday. mengucapkan happy birthday, Tuhan Ya, Yesus Tuhan memberkati Yesus memberkati. ya. Dan jangan lupa selalu kasih apa, Kak? Like, subscribe, dan Subscribe. komen ya. Iya. Bila perlu kalian bagikan ke teman-teman kalian yang lain, Ya, supaya benar. kita semua Berkati. Oke. Dan jangan lupa ya adik-adik, untuk ayat hafalannya Ayat hafalannya dikirim ke kelas masing-masing. masing-masing ke grup kelas masing-masing ya. Benar. Jangan lupa. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sebagaimana tema pada bulan Januari 2021, Tuhan adalah harapan kita. Amin. Itu sebabnya saatnya kita mau akan berdoa, kita serahkan hidup kita, masa depan kita, pendidikan kita, bahkan kebersamaan dengan orang tua biarlah disertai oleh Tuhan. Amin. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan sertai kami. Kami bersyukur boleh mengikuti ibadah hari ini bersama dengan teman-teman. Kami bersyukur boleh menikmati puji-pujian firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Bapa di surga, kami berdoa bahwa setiap anak-anak sekolah minggu dalam segala aktivitas mereka, baik mereka yang masih kecil bersama-sama dengan orang tua mereka, mereka yang juga nanti akan sekolah, kami berdoa biarlah Tuhan sertai mereka. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Mereka semuanya dilindungi, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Doa dan harapan kami agar anak-anak sekolah minggu juga semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Mereka semakin sungguh-sungguh beribadah. Mereka menjadi anak-anak yang baik, bahkan menjadi anak yang berprestasi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari-hari kehidupan mereka ke depan ke dalam tangan Tuhan saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, adik-adik angkat kedua tangan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus boleh menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, kita udah selesai beribadahnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan follow channel ini. Tuhan Yesus memberkati.